Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Agustino dengan NPM C1C0222008. Di sini saya ingin menjelaskan laporan keuangan dalam menjalankan tugas dari Bapak Madani Hatta sebagai dosen pengampu akuntansi keuangan 1. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan laporan keuangan dari PT Unggul Indah Jaya Tbk dan entitas anaknya. Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen. Baiklah, sebelumnya sini saya ingin menjelaskan apa sih itu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu adalah satu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja satu entitas yang dimana maksudnya untuk menghasilkan laporan keuangan itu harus melalui proses yang terstruktur. Nah, laporan keuangan tahunan itu artinya yang berakhirnya akhir tahun yaitu kalau di sini 31 Desember 2021. Nah, kalau laporan keuangan consolidation itu maksudnya adalah gabungan dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Nah, laporan keuangan menurut PSAK nomor 1, penyajian laporan keuangan terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan, yaitu laporan keuangan yang menginformasikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan untuk satu periode tertentu yang berisikan informasi tentang laba rugi periode berjalan, penghasilan komprehensif lain, dan laba rugi komprehensif. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Sini laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang perusahaan pada awal periode, perubahan ekuitas selama periode tersebut, dan posisi ekuitas pada akhir periode. Yang keempat adalah laporan arus kas. Sini laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan untuk satu periode tertentu. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Di sini catatan atas laporan keuangan itu adalah laporan keuangan yang berisikan informasi tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan dan penjelasan untuk setiap akun yang pada laporan keuangan. Ketika perusahaan sudah beroperasi dalam satu periode dan menyusun laporan keuangannya, maka laporan keuangan yang dibuat pertama kali adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ketika perusahaan sudah beroperasi dalam satu periode dan menyusun laporan keuangannya, maka laporan keuangannya yang dibuat pertama kali adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya yang disusun adalah laporan perubahan ekuitas. Karena hasil dari laporan laba rugi ini berupa laba rugi periode berjalan, akan digunakan untuk menghitung saldo laba pada akhir periode pada laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Karena yang disajikan pada bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan adalah posisi ekuitas pada akhir periode yang diperoleh dari laporan perubahan ekuitas. Setelah itu laporan keuangan yang disusun adalah laporan arus kas. Karena untuk menyusun laporan arus kas dibutuhkan informasi dari laporan posisi keuangan, operasi, dan laporan laba rugi tahun berjalan. Dan terakhir adalah menyusun catatan atas laporan keuangan. Ya, selanjutnya adalah daftar isi. Kemudian, di sini ada surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021. Nah, di sini maksudnya adalah surat pernyataan direksi bentuk tanggung jawab dari direksi atas laporan keuangan yang telah dibuat. Nah, ini penting supaya tahu bahwa keuangan itu adalah tanggung jawab dari manajemen perusahaan dan manajemen perusahaan itu dipimpin oleh direktur. Harus ditandatangani di atas materai.
Yang selanjutnya di sini ada laporan auditor independen. Nah, maksudnya di sini adalah auditor itu hanya sebatas memberikan opini wajar, tidak boleh memberikan opini benar. Karena auditor itu mengaudit hanya berdasarkan sampel, tidak menguji keseluruhannya. Ia dibatasi waktu karena terkait dengan biaya. Maksudnya di sini adalah auditor itu hanya sebatas memberikan opini wajar, tidak boleh memberikan opini benar. Karena auditor itu mengaudit hanya berdasarkan sampel, tidak mengujikan keseluruhannya. Ia dibatasi waktu karena terkait dengan biaya. Baiklah, yang selanjutnya adalah PT Unggul Indah Jaya Tbk dan entitas anaknya laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021. Nah, kan tujuan laporan keuangan itu kan memberikan informasi keuangan. Di sini saya contohkan pada laporan keuangan PT Unggul Indah Cahaya yang di mana PT Unggul Indah Cahaya ini telah memberikan informasi keuangan berupa posisi aset, posisi liabilitas, dan terakhir adalah posisi ekuitas. Nah, di sini posisi aset dirinci menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Dan setiap kelompoknya punya akun-akun individualnya yang disajikan secara komparatif. Nah, maksudnya adalah penyajian akun kelompok aset lancar diurutkan berdasarkan yang cepat menjadi kas. Nah, yang pertama tentu kas karena wujudnya kas. Dan di bawah kas itu adalah yang paling cepat untuk bisa jadikan kas, maka di sini urutannya piutang. Selanjutnya adalah persediaan. Mengapa persediaan itu setelah piutang atau di bawah piutang? Karena persediaan itu untuk mendapatkan kas harus dijual terlebih dahulu dan belum tentu mendapatkan kas. Contohnya, yaitu ketika kita menjualnya secara kredit, maka persediaan menjadi piutang dan baru ditagih, maka urutannya pasti piutang di atas persediaan. Kemudian ada pajak dibayar di muka, biaya yang dibayar di muka, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, dan terakhir adalah aset lancar lainnya. Di sini total aset lancar lebih besar di tahun 2021 dibanding 2020. Yang selanjutnya adalah aset tidak lancar. Di sini aset tidak lancar terdiri dari aset pajak tangguhan, kemudian tagihan pajak penghasilan, properti investasi, aset tetap, aset hak guna, aset tidak lancar lainnya. Sini total aset tidak lancar lebih kecil, maksudnya lebih besar lah di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dibandingkan tahun 2021. Baiklah, yang selanjutnya adalah liabilitas. Jadi urutannya dari liabilitas jangka pendek terlebih dahulu, yang dikatakan liabilitas jangka pendek ini berarti kewajiban itu harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Sini liabilitas jangka pendek sini terdapat utang bank jangka pendek, utang utang usaha, utang usaha terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Utang lain-lain terdiri dari pihak ketiga, pihak berelasi, dan utang pajak. Selanjutnya adalah biaya masih harus dibayar. Kemudian liabilitas imbalan kerja terdiri dari jangka pendek. Selanjutnya liabilitas sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Yang terakhir adalah liabilitas jangka pendek lainnya. Di sini total liabilitas jangka pendek lebih besar di tahun 2021 dibanding di tahun 2020. Selanjutnya adalah liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang ini terdiri dari liabilitas sewa jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, kemudian liabilitas imbalan kerja, dan liabilitas pajak tangguhan. Dan terakhir adalah liabilitas jangka panjang lainnya. Di sini total liabilitas jangka panjang lebih lebih besar di tahun 2020 dibandingkan di tahun 2021. Dan total liabilitas seluruhnya adalah
lebih besar di tahun 2021 dibanding di tahun 2020. Yang selanjutnya adalah ekuitas. Di sini total ekuitas lebih besar di tahun 2021 dibanding di tahun 2020. Jadi totalitas dan ekuitas ini hasil akhirnya adalah lebih besar di tahun 2021 dibandingkan di tahun 2020. Selanjutnya adalah PT Unggul Indah Jaya Tbk dan entitas anaknya. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, kan yang pertama tadi kan tujuan laporan keuangan itu kan memberikan informasi keuangan. Nah, selanjutnya adalah berikan informasi tentang kinerja perusahaan, keuangan perusahaan, yang dimana terwakilkan pada laporan laba rugi. Nah, kalau di sini tertera laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk melihat kinerja satu perusahaan itu dilihat dari laba. Di sini tertera laba di tahun 2021 adalah 58 miliar dan untuk laba di tahun 2020 ada 27 miliar. Yang dimana dapat disimpulkan untuk kesimpulan awal bahwa terjadi peningkatan kinerja karena laba di tahun 2021 itu labanya lebih tinggi dari tahun 2020. Yang pertama adalah pendapatan. Kemudian ada beban pokok pendapatan yang dimana ini adalah HPP yang diperhitungkan dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Yang selanjutnya adalah laba bruto. Ini mulai diperhitungkan dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Selanjutnya ada beban penjualan dan distribusi dan beban umum dan administrasi. Dan selanjutnya adalah ada penghasilan operasi lain, pajak pindah atas penghasilan sewa, dan terakhir adalah beban operasi lain. Di mana laba bruto itu dikurangi beban penjualan dan distribusi, dan dikurangi beban umum administrasi, tambah penghasilan operasi lain, dikurang pajak pindah atas penghasilan sewa, dan yang terakhir adalah dikurang beban operasi lain. Maka laba usaha dapat 72 miliar di tahun 2021 dan 37 miliar di tahun 2020. Nah, perbedaan laba bruto dengan laba usaha ini adalah laba usaha ini lebih menunjukkan ke kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan usaha yang dijalankan PT Unggul Indah Cahaya. Sedangkan laba bruto ini hanya menunjukkan selisih antara penjualan bersih dikurang dengan HPP. Nah, selanjutnya di sini ada penghasilan keuangan, pajak pindah atas penghasilan keuangan, dan beban keuangan. Di sini laba usaha ditambah dengan penghasilan keuangan, dikurang dan pajak final atas penghasilan keuangan, dikurang dengan beban keuangan. Maka hasilnya adalah laba sebelum pajak penghasilan 73 miliar. Dan untuk tahun 2020 adalah 38 miliar. Yang selanjutnya di sini adalah ada beban pajak penghasilan, terdiri dari kini, tangguhan, dan final. Dan terakhir adalah beban pajak penghasilan. Dan untuk hasil laba tahun berjalan di sini untuk tahun 2021 58 miliar dan untuk tahun 2020 adalah 27 miliar. Baiklah, yang selanjutnya adalah penghasilan komprehensif lain. Nah, laba rugi dan komprehensif lain ini memuat dua informasi, di mana tentang laba rugi periode berjalan dan tentang penghasilan komprehensif lain. Tidak boleh digabung karena penghasilan komprehensif lain ini bukan bagian dari laba rugi periode berjalan. Penghasilan komprehensif lain tidak mempengaruhi laba rugi periode berjalan, tapi langsung mempengaruhi ekuitasnya perusahaan. Dan total penghasilan komprehensif tahun berjalan itu lebih besar di tahun 2021 dibanding di tahun 2020.
Dan yang selanjutnya adalah PT Unggul Indah Jaya Tbk dan entitas anaknya laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sini total ekuitas di tahun 2021 ini lebih besar daripada tahun 2020. Selanjutnya adalah PT Unggul Indah Jaya Tbk dan entitas anaknya. Laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, laporan arus kas itu adalah laporan keuangan yang menginformasikan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan untuk satu periode tertentu. Jika laporan laba rugi penghasilan, jika laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan asumsi akrual. Maka laporan arus kas ini merupakan laporan keuangan yang berbasis kas. Laporan arus kas ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang berbasis kas. Laporan arus kas ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang disyaratkan oleh standar akuntansi keuangan. Bahkan, laporan arus kas ini memiliki PSAK sendiri, yaitu PSAK nomor 2. Para pengguna laporan keuangan, khususnya investor, selain menggunakan informasi laba, juga butuh informasi tentang arus kas perusahaan. Karena laba yang diperoleh dari basis akrual, terdapat indikasi manajemen laba sehingga kualitas informasi laba menjadi rendah dan investor melengkapnya dengan informasi arus kas. Permasalahannya asumsi pencatatan transaksi adalah accrual basis, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi akrual. Namun, karena perusahaan juga harus menyusun laporan arus kas, maka laba bersih yang berbasis akrual ini harus disesuaikan untuk mendapatkan arus kas bersih atau berbasis kas. Manfaat dari laporan arus kas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan, bayar liabilitasnya, dan membayar dividen, serta menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Nah, 3 aktivitas dalam laporan arus kas ini kan, pertama ada aktivitas operasi yang dimana adalah transaksi tunai yang mempengaruhi item dalam laporan laba rugi. Yang kedua adalah aktivitas investasi yang dimana transaksi-transaksi tunai yang mempengaruhi item-item pada kelompok aset tidak lancar. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan yang dimana transaksi-transaksi tunai yang mempengaruhi item-item pada kelompok liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Metode penyusunan laporan arus kas ini ada 2, yaitu metode tidak langsung, di mana metode ini disyaratkan oleh IFRS. Yang kedua adalah metode langsung. Yang membedakan kedua metode ini adalah hanya pada aktivitas operasi dalam hal menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jika menggunakan metode tidak langsung, maka arus kas dari aktivitas operasi ditentukan dengan cara mengubah net income berbasis akrual menjadi kas bersih berbasis kas dengan melakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama itu adalah jika terdapat beban-beban non-cash, misalnya beban penyusutan, maka beban penyusutan tadi ditambahkan ke laba bersih. Beri penjelasan mengapa ketika perusahaan mengubah laba bersih menjadi kas bersih. Yang pertama adalah jika terdapat beban non-cash, misalnya beban penyusutan, maka beban penyusutan tadi ditambahkan ke laba bersih. Jika terdapat keuntungan atau gain atau kerugian dari penjualan aset tetap atau penjualan investasi jangka panjang, jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka penyesuaiannya ketika mengubah laba bersih menjadi kas bersih adalah keuntungan dijadikan tersebut sebagai pengurang laba bersih. Namun jika kerugian, maka penyesuaian dijadikan sebagai penambah laba bersih. Yang ketiga adalah perubahan saldo dari akun-akun kelompok aset lancar selain kas. Jika saldo akun-akun tersebut meningkat, maka penyesuaian ketika mengubah laba bersih menjadi kas bersih adalah dengan menjadikan peningkatan saldo akun tersebut sebagai pengurang laba bersih, dan sebaliknya jika saldo akun tersebut mengalami penurunan,
maka penyesuaian adalah menjadikan penurunan saldo tersebut sebagai penambah laba bersih. Dan terakhir adalah perubahan saldo dari akun-akun kelompok liabilitas jangka pendek. Jika saldo akun-akun tersebut meningkat, maka penyesuaiannya ketika mengubah laba bersih menjadi kas bersih adalah dengan menjadikan peningkatan saldo akun tersebut sebagai penambah laba bersih. Dan sebaliknya, jika saldo akun tersebut mengalami penurunan, maka penyesuaian adalah menjadikan penurunan saldo tersebut sebagai pengurang laba bersih. Nah, jika perusahaan menggunakan metode langsung, maka kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan cara menghitung selisih antara jumlah penerimaan kas dibandingkan jumlah pengeluaran kas. Jika lebih besar penerimaan kas dibandingkan pengeluaran kas, maka perusahaan menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, namun jika lebih besar pengeluaran kas dibandingkan penerimaan kas, maka perusahaan mengakui adanya kas bersih yang terpakai dari aktivitas operasi. Pada metode langsung ini, perusahaan akan menghitung terlebih dahulu berapa kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan berapa kas yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk aktivitas operasi. Di sini kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada perusahaan PT Unggul Indah Cahaya ini lebih besar di tahun 2020 dibanding 2021. Dan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan ini lebih besar 2020 dibanding 2021. Adalah PT Unggul Indah Cahaya Tbk dan entitas anaknya catatan atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Di sini catatan atas laporan keuangan itu adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Yang di sini yang pertama ada umum, yang kedua ada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, yang ketiga ada pertimbangan estimasi dan asumsi akuntansi signifikan, yang keempat ada kas dan setara kas, yang kelima ada piutang usaha, keenam ada piutang lain-lain, tujuh persediaan, kedelapan biaya dibayar di muka, dan kesembilan ada properti investasi, 10 ada aset tetap, 11 ada sewa, 12 ada aset lainnya, 13 utang bank jangka pendek, yang ke-14 ada utang usaha pihak ketiga, 15 ada perpajakan, 16 ada biaya masih harus dibayar, 17 liabilitas lainnya, 18 ada keterangan ekuitas, 19 tambahan modal di store, 20 selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas anak, 21 saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dan dividen kas, 22 ada pendapatan, 23 ada beban pokok pendapatan, 24 ada beban operasi, 25 ada penghasilan dan beban operasi lain, 27 ada beban keuangan, 28 laba per saham, 29 liabilitas imbalan kerja, 30 ada saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi,
31 ada instrumen keuangan, 32 ada informasi segmen, 33 aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, 34 ada perjanjian-perjanjian signifikan, 35 ada instrumen derivatif, 36 ada tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan, 37 ada komitmen dan kontingensi, 38 ada kepentingan non pengendali, 39 kepentingan dalam entitas lain, 40 ada aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas, 41 standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dan terakhir adalah hal lainnya. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang laporan keuangan PT Unggul Indah Cahaya Tbk dan entitas anaknya. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.